Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iftahu kutubakunna Salasumi'a wa khamsata ashar. Qaulullahi azza wa jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الشرح قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله في هذه الآية رد على العباس رضي الله تعالى عنه لما أصر في بدر وكان يومها كافرا لم يسلم بعد أن يره بعض الأصحاب فذكر أنه له محاسن منها إمارة المسجد الحرام بمكة فأبطل الله دعواه بهذه الآية وهو أن الكافر لا يعمر المسجد لا يعمر المسجد الحرام ولا غيره من المساجد وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية فحصر تعالى هذه المكرمة والمكانة العالية في من آمن بالله أولا أثمر له توحيده في عبادته وطاعته في أمره ونهيه واليوم الآخر ثانيا إيمانا أثمر له الرغبة الملحة في التزود للدار الآخرة فكان يسارع في الخيرات ويسابق في الصالحات وأقام الصلاة بأن أداها في أوقاتها في جماعة المسلمين في بيوت الله
mustawfatis syuruti wal arkani wal faraidi was sunani wa ataz zakata mata maliku nasaban wa halal hawli au ana waqtul hisadi wa sarafaha haitsu amara Allah ta'ala an tusrifa wa akhiran lam yakhsha illa Allah. Nggak ada ya. Insiyan wala jinniyan fatahmiluhu khasyatuhu ala ayyatruka wajiban aw yaghshiya haraman wa innama yakhsha Allah wahda fala yaqsiru fi ta'atihi wa la yata'ammadu fi ma'siyatihi bihalin minal ahwal fahadha wa man ala syakilatihi qadallahu ta'ala bi an yakunu minal muhtadin ila jiwarihi wa ridwanihi fi daris salam. Firman Allah surat At-Taubah ayat 18. Innama hanya saja ya'muru yang memakmurkan masajid Allah, masjid-masjidnya Allah. Man amana billah, hanya yang beriman kepada wal yaumil akhir dan kepada hari akhir. Wa aqamas shalah dan mendirikan salat, wa ataz zakat dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada fa'asa maka mudah-mudahan ulaika mereka itu ayyakunu menjadi minal muhtadin orang-orang yang mendapatkan hidayah. Penjelasan, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjidnya Allah. Fi hadhil ayat, dalam ayat ini raddun, penolakan alal Abbas radhiyallahu an, kepada Abbas. Siapa Abbas? Pamannya Nabi. Lamma asarra fi Badar, ketika beliau apa asarra? Tidak nampak ya dalam perang Badar. Jadi Abbas ini tidak ikut perang Badar. Wa kana yaumuha kafiran, pada saat itu dia masih kafir. Lam yuslam ba'du, jadi dia belum masuk Islam. Ayyarahu ba'dul ashab, dia dicela oleh sebagian sahabat. Kenapa dicela? Karena dia tidak ikut perang Badar. Fadzakara annahu, lalu disebutkan, lalu ada yang menyebutkan, meskipun dia tidak ikut perang Badar, annalahu mahasin, Abbas punya kebaikan. Jadi meskipun tidak ikut perang Badar, Abbas masih punya kebaikan. Minha, di antara kebaikan-kebaikan yang dilakukan adalah imaratul Masjidil Haram di Makkah. Dia memakmurkan Masjidil Haram di kota Makkah. Siapa? Abbas. Jadi meskipun dia ikut perang, dia tidak usah dicela. Kenapa? Karena dia memakmurkan masjid di Makkah. Ini pembelaan kepada orang yang mencela Abbas. Fa'abtalallahu da'wah, maka Allah membatalkan, membantah dakwah pengakuan
pengakuan orang itu. Bihadhil ayat, dengan ayat ini dia percuma memakmurkan masjid karena agamanya belum Islam. Wahwa, yaitu annal kafir, sesungguhnya orang kafir, la ya'murul masjidah, orang kafir tidak mungkin memakmurkan masjid. Jadi ini saling bantah. Sahabat mengatakan Abbas tidak punya kebaikan karena tidak ikut perang. Lalu dibela, oh enggak, dia enggak ikut perang tapi memakmurkan masjid. Lalu pernyataan ini dibantah. Dibantah oleh siapa? Dibantah oleh siapa? Pernyataan bahwa Abbas punya kebaikan dibantah oleh siapa? Kan Abbas bilang, ada yang bilang Abbas ini punya kebaikan karena memakmurkan. Siapa yang bantah dia? Allah dengan ayat ini. Enggak benar, dia tidak memakmurkan masjid. Kenapa? Karena yang memakmurkan masjid hanyalah la ya'murul masjidal haram, dia tidak memakmurkan masjidil haram. Wala ghairahu minal masajid, juga yang lainnya. Ini persis kejadian tahun 2017. Ada orang yang beragama Kristen mencalonkan gubernur, lalu datang ke masjid. Apakah dia dianggap memakmurkan masjid? Enggak, karena agamanya bukan Islam. Wa innama ya'muru masajidallah, akan tetapi hanya saja yang memakmurkan masjid Allah man amana billah, dia yang mengimani Allah. Berarti siapa? Orang Islam. Yang tidak Islam tidak bisa dianggap memakmurkan masjid. Wal yaumil akhir, juga yang beriman pada hari akhir. Al-ayah. Fahasara ta'ala, maka Allah membatasi hadhil makramati, kemuliaan ini, wal makanati, kedudukan ini, al-aliyati, yang tinggi. Jadi Allah batasi fi man amana billahi awwalan, yaitu pada mereka yang beriman kepada Allah. Imanan asmara lahu tauhidahu fi ibadati, iman yang membuahkan tauhid kepada Allah dalam beribadah. Wa ta'atihi fi amrihi wa nahyi. Jadi buah yang pertama dari keimanan adalah tauhid, mengibadahkan Allah, dan taat serta taat terhadap perintahnya serta menjauhi larangannya. Wal yaumil akhir, juga iman yang membuahkan keyakinan terhadap hari akhir. Yang kedua, imanan asmara lahu, iman yang membuahkan ar-raghbah. Apa raghbah? Raghibah fi, keinginan, cinta, suka. Malhaya, mana malha? Garam. Mana malha? Yang nampak ya. Fit tazawwud atau tazawwad, dalam apa? Berbekal. Jadi keinginan yang sangat kuat, yang nampak sekali, dengan cara apa? At-tazawwud, untuk menambah bekal, liddaril akhirah, untuk kehidupan akhirat. Fakana yusari'u fil khairat, maka orang ini berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Wa yusabiqu fis salihat, sama ya, bermusabaqah, berlomba-lomba dalam amal soleh. Wa aqamas shalah, tanda yang paling nampak adalah dengan cara mendirikan salat. Jadi pemakmur masjid itu adalah yang mendirikan salat. Banyak orang minta amal di jalan, alasannya apa? Ingin memakmurkan masjid.
tapi azan minta amalnya tidak berhenti. Di masjidnya sedang sholat, dia tidak mau sholat berjamaah. Bi an addaha, dengan cara menunaikan sholat itu, fi awqatiha, sesuai dengan waktunya. Ini kalau mau ditafsirkan dengan hadis, fi awwali awqatiha, di awal waktu. Fi jama'atin, dengan cara sholat berjamaah, muslimin bersama orang Islam. Fi buyutillah, di masjid ya, di rumah Allah. Mustawfatis syurut, memenuhi syarat-syarat. Wal arkan, dan rukun-rukun. Wa sarafaha, dan dia melaksanakannya haitsu amarallah, sebagaimana diperintah oleh Allah. Wal faraid, dan kewajiban. Was sunan, dan wa ataz zakat, dan orang ini menunaikan zakat. Mata malikan nisaban, apa? Selama dia memiliki harta sampai nisab. Wa halal haul, dan sampai haulnya. Nisab apa? Kalau nisab apa berarti? Zakat mal ya. Berapa gram yang wajib mengeluarkan zakat? Dianggap sudah sampai nisab 85 gram. Wajib zakatnya berapa gram? 2,5 gram. Oke. Wa halal haul, dan sampai haul. Haul apa haul? Ya, hitungan masanya ya. Au ana, atau sampai waktul hisad, jadi waktu panen. Kalau zakatnya apa? Pertanian itu sampai waktu panen. Wa sarafaha, dan dia melaksanakannya, menunaikan zakat itu haitsu amarallah, di mana Allah memerintah antusarrafa, untuk menunaikannya sesuai dengan ketentuannya ya. Nanti didalami lagi fikih zakatnya. Siapa tahu kamu kaya, nanti tidak tahu zakatnya, repot. Kalau uang zakatnya berapa? Per berapa? Ayo, kelas 5. Kalau uang, kamu punya uang berapa yang wajib mengeluarkan zakat? Kan banyak miliardernya ini. Berapa? Dikiaskan ke emas. Jadi 85 gram itu berapa? Maka nanti 2,5-nya itu. Kalau yang nelayan, berapa zakatnya? Berapa ikan? Nanti dilihat pada penjualannya. Wa akhiran, paling akhir, lam yakhsha. Jadi buah dari apa keimanan tadi ya? Dia tidak takut. Insian pada manusia, dia tidak takut manusia. Wala jinnian, dia tidak takut jin, hantu, gak takut. Karena dia hanya takut pada Allah. Walam yakhsha illallah. Dia gak takut masa depannya, karena dia yakin Allah yang jamin. Dia tidak takut masa lalunya, karena Allah yakin Allah menghapus keburukannya. La khaufun alaihi. Fatahammalahu khasyatahu ala ayyutraka wajiban. Maka rasa takutnya itu membawanya untuk apa? Dia takut kalau meninggalkan yang wajib. Jadi takutnya begitu. Saya takut kalau sampai tidak sholat. Au yaghsha haraman. Dia takut kalau sampai melakukan yang haram. Ini buah dari keimanan. Wa innama, dia hanya yakhsyallaha wahda. Dia hanya takut kepada Allah satu-satunya. Fala yaksiru fi ta'ati, maka tidak berkurang ketaatannya. Wala yata'ammadu fi maksiati,
Dia tidak akan bersengaja bermaksiat kepada Allah. Kalaupun dia bermaksiat mungkin tidak sengaja. Jadi maksiatnya karena tidak sengaja. Dosa enggak kalau maksiat tidak sengaja? Enggak. Bihalin minal ahwal, karena satu keadaan. Misalnya begini, yang banyak kejadian dia tidak tahu sebelumnya. Dia naik pesawat, tiba-tiba kencing di pesawat, di kamar mandinya itu. Kemudian kondisi pesawat tidak stabil, lalu kencingnya mengenai pakaian. Lalu masuk waktu sholat, dia tidak mungkin ganti pakaian kan? Pakaiannya ada di kabin, tidak mungkin diambil. Lalu dia meninggalkan sholat sampai di tempat. Dia kan meninggalkan yang wajib. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena dia yakin pakaiannya najis. Kamu kalau keadaan seperti itu gimana? Tetap sholat dengan pakaian najis? Atau ditunda dulu nanti? Ayo. Sedangkan perjalanan itu melalui 3 waktu sholat. Kalau 2 waktu sholat masih bisa jamak terus. Misalnya maghrib, isya, subuh. Jam 12 malam misalnya di pesawat dia kencing, tiba-tiba apa? Masuk waktu subuh, kemudian sampai terbit matahari. Dia sholat dengan pakaian najis atau dia tunggu sampai di tempat? Dari mana dalilnya? Dari mana? Sama dengan begini, dirawat di rumah sakit, kena penyakit wasir atau mencret dak henti-henti. Jadi dia 1 bulan mencret terus. Apakah dia nunggu 1 bulan lagi baru sholat? Hah? Apa dia sholat dalam keadaan mencret? Silakan yang ahli fikih. Nunggu dia sebulan lagi sampai sembuh, atau jangan-jangan dia mati di hari ke-30, kemudian dia meninggalkan sholat. Maka dalam keadaan seperti ini ulama mengkategorikan sebagai dalam keadaan darurat. Ya tidak apa-apa, tetap laksanakan sholat. Dia berdarah misalnya keluar terus di beberapa waktu, ya tetap sholat. Itu ya. Nah, kalaupun dia orang yang takut kepada Allah, kalaupun meninggalkan karena tidak tahu, karena tidak sengaja, itu tidak masalah. Tapi kalau sengaja, itu yang masalah. Ini bihalin milan ahwal. Fahada, maka ini, waman ala syakilati, dan yang serupa dengan ini. Qadallah ta'ala, Allah tetapkan bagi orang-orang yang seperti ini, bi ayyakunu minal muhtadin. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ila jiwari, makna jiwar di sisinya, keharibaannya, waridwani, dan mendapatkan keridhaan fi daris salam, di darus, mana darus salam? Surga. Apa dar? Mana dar? Rumah. Assalam, damai, rumah kedamaian. Di mana itu? Surga. Rumahmu damai enggak? Enggak selamanya. Kadang kamu dimarahi ibumu, kadang bapaknya yang marah. Kadang kamu tidak dimarahi, ibunya marahi bapaknya. Kadang bapaknya marahi. Itu darud dunia. Jadi darud dunia itu tidak dawam salamnya. Kadang salam, kadang enggak. Makanya kalau mau masuk rumah kamu assalamu, ya isinya doa agar di rumah itu ada kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Makanya darussalam yang hakiki itu hanya di surga. Ada orang marah enggak? Enggak ada. Orang benci kamu ada enggak? Enggak. Darussalam, damai. Mudah-mudahan masuk surga semua. Yang keberapa ini? 3. Saya baca pelan-pelan ya.
Alimhum, ajari mereka. Mohon maaf, saya lupa menyampaikan. Ayat ini sebenarnya konteksnya rata-rata untuk laki-laki, karena ta'mirul masjid rata-rata. Maka tugasmu adalah pulang nanti nyampaikan ke bapak, Pak, yang makmurkan masjid itu orang yang beriman. Punya kakak ke kakaknya, ke pamannya punya paman. Nanti kalau nikah sampaikan ke suaminya. Kalau nikah punya anak laki-laki ke anak laki-laki. Anna imaratal masjid, sesungguhnya memakmurkan masjid. Takunu dengan cara bitandzifiha, apa? Membersihkan masjid. Jadi bersihkan masjid termasuk memakmurkan. Ini bisa kamu ini. Jadi nanti pulang ada waktu kosong kamu ke masjid, bawa sapu masjid, kemudian difoto, pulang. Enggak cuma foto, enggak usah dipamerin. Habis itu hapus fotonya. Memastikan kalau masjidnya bersih. Wa inaratiha, dan apa? Menerangi, memakmurkan masjid dengan cara menerangi. Periksa nanti di masjid ada yang kurang lampunya di depan, di dalam. Kalau tidak ada, kamu ke toko lampu, belikan lampu. Kamu termasuk memakmurkan. Nanti orang baca Quran, gara-gara lampu itu kamu dapat pahala per hurufnya. Kalau kamu melakukan ya Masya Allah. Wassalati fiha, memakmurkan masjid juga dengan cara sholat di dalamnya. Ya sekarang ini kita termasuk memakmurkan masjid. Wa bidzikri, berzikir di dalamnya, wa du'ai, dan doa, wa talabul, masuk ini, wa talabul ilmi, ya belajar, wal i'tikaf, bahkan berdiam di masjid, diam saja di masjid niat ibadah itu sudah masuk memakmurkan. Tidur karena bukan sengaja dari rumah mau tidur di masjid. Saya dia mau ibadah di masjid kemudian tertidur, tidurnya dianggap ibadah daripada maksiat. Yang keempat, alimhum, ajari yang mereka, keluargamu nanti. Annalil masjid adaban, di masjid itu ada adabnya, khusus secara khusus. Alaman arada imarataha, bagi siapa yang ingin memakmurkan. Apa adabnya? Ayya ta'addaba biha, agar dia beradab. Jadi di masjid beradab. Minha, diantaranya alla yadkhulaha bi raihatin kariha. Kalau masuk masjid jangan dengan bau yang enggak disukai orang, yang dibenci. Apa bau apa? Kalau ke masjid kamu pastikan kamu enggak bau. Cilu-cilu itu jangan dibawa ke masjid. Kecut-kecut itu, pastikan kamu tidak kecut ke masjid. Fi famihi, baik apa di mulutnya. Ka, seperti apa? As-saum. Apa saum? As-saum, as-sum. Wal basal. Apa basal? Bawang putih, bawang merah. Jadi mulutnya bau bawang, jangan ke masjid. Kalau orang sujud itu tidak betah di sampingnya, pengen segera bangkit. Imamnya lama sujudnya, bangun duluan dia tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara di sampingnya bau mulut, bau bawang. Wat tadkhin, bau rokok. Habis ngerokok ke masjid. Kalau kamu mungkin jarang ya, kalau yang laki-laki itu sujud di sampingnya habis merokok. Wa minha, diantaranya alla yadkhulaha, jangan sampai masuk masjid wa huwa junubun, junub, mimpi basah, mandi dulu baru ke masjid. Wala tadkhulaha haidun, jangan sampai masuk masjid orang yang haid di luar.
Tapi ini ada yang memperbolehkan kalau memastikan darahnya tidak tercecer. Ada yang membolehkan. Tapi rata-rata ulama jumhur mengatakan nggak baik karena perempuan haid itu tidak bersih. Maka sebaiknya di luar. Majelis Tarjih Muhammadiyah itu termasuk yang membolehkan di kondisi tertentu, misalnya dalam keadaan tidak deras dan memang aman, maka boleh selama tujuannya menuntut ilmu. Tapi kalau saya pribadi sebaiknya di luar saja, karena ini adalah masjid. Wa minha diantaranya alla yatahaddasa, jangan sampai bicara fiha di dalam masjid bi umurid dunya, urusan dunia. Di masjid ngomong artis nggak boleh. Kamu suka yang pemeran apa, antagonis, nggak boleh. Kecuali ustadz menjelaskan. Ustadz ngomong artis tidak apa-apa dalam rangka menjelaskan ilmu. Nanti sama temannya di masjid ngerumpi, nggak boleh. Jadi kata dalam hadis itu, bukan hadis, kata Abdullah bin Umar, dosa kecil yang dilakukan di masjid jadi dosa besar. Dosa besar yang dilakukan di masjid bengkak, tambah besar. Wa minha di antara adabnya apa? Idza dakhalaha yuqaddimu rijlahul yumna. Kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan. Periksa dulu, ini kanan apa kiri ya? Jangan lompat dua-duanya. Kalau lompat nggak pakai adab. Saya dari kamar biar tidak usah pakai sandal, langsung lompat masjid. Set. Kalaupun mau lompat kamu tetap kaki kanan dulu. Kemudian wa yaqul, dia mengucapkan, ini yang kamu harus hafal, bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fir dunubi waftahli abwaba rahmatik. Coba baca bareng-bareng. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu salamu ala rasulillah. Allahumma fir dunubi waftahli abwaba. Hafal ya? Langsung praktekkan nanti. Wa indal khuruj, ketika keluar, mohon maaf, masuk dalam masjid itu kamu baca kalimat thayyibah, kemudian ya Allah ampuni dosa saya, bukakan pintu rahmat-Mu. Karena di masjid ini pintu rahmat banyak. Wa indal khuruj, ketika keluar, minha, dari masjid, yuqaddimu, mendahulukan rijluhul yusra, kaki yang, wa yaqulu az-zikr al-madhkur, dan dia menyebutkan zikir yang tadi ya, bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa yubaddil, dan mengganti abwaba, ya abwaba fadlik. Jadi abwaba rahmatik diganti abwaba, badalun sebagai ganti dari abwaba rahmatik. Coba ya prakteknya. Setelah ini yang keluar dari masjid langsung bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allahumma gfir dunubi waftahli abwaba fadli. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga ilmunya bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkan, dimudahkan untuk menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.